Halo guys, selamat datang kembali di Pojok Seram. Hari ini gue akan menceritakan film dari Thailand yang berjudul The Sisters. Hayo kita mulai. Seorang gadis bernama Pim mendatangi kantor polisi dan menceritakan kisahnya. Polisi sebenarnya sudah lama mencarinya untuk menanyai soal kematian teman-temannya. Tak disangka kini dia datang sendiri. Sabtu pukul 2 dini hari, beberapa orang yang mengaku musisi masuk ke sebuah hotel sederhana dan berencana bermalam di sana sampai besok pagi. Di kamar itu sebelumnya terlihat dipakai wanita bersama seorang pria. Para pria ini merasa seperti ada sesuatu yang janggal di kamar itu. Sebelumnya kita intip dulu apa yang terjadi sebelumnya ya. Wanita itu merangkak dan terdapat luka di wajahnya seperti telah terjadi kekerasan sebelumnya. Nah, di momen sekarang, satu di antara pria ini mengintip ke bawah ranjang untuk mencari tahu suara aneh itu tapi tidak menemukan apapun. Lanjut lagi ke cerita dulu yang ternyata benar terjadi sesuatu yang serius di mana wanita itu dihabisi oleh pria yang bersamanya. Kepala yang ditaruh di toilet bowl itu dipindahkan ke atas plafon dan ditutupi dengan penutup ventilasi AC. Balik lagi ke beberapa anak muda ini. Kecurigaan yang semakin dalam membuatnya untuk menaiki kursi dan ingin memeriksa van tersebut. Sebelum kejadian, temannya memanggilnya dan dia pun membatalkan niatnya. Nah, sekarang giliran temannya ini yang penasaran melihat kain aneh yang terjuntai ke bawah di mana mereka merasa tidak melihat kain itu sewaktu masuk. Satu dari mereka pun lalu menarik kain itu. Kain yang cukup panjang bahkan sampai segumpal. Di saat mereka sibuk melihat ke atas, lampu tiba-tiba padam yang ternyata hanya candaan dari teman mereka yang lain. Boy masih penasaran dan membuka penutup ventilasi tersebut sedangkan teman-temannya sudah kabur. Dari ekspresinya sudah jelas dia melihat sesuatu tapi entah apa dan berjalan pergi. Cobb memanggil Boy dan bertanya mau kemana dan melihat ke atas. Mimik wajahnya langsung berubah tapi dia tidak dapat berkata apapun lalu pergi. Wan yang sedang minum tiba-tiba mendapati rambut di botol minumannya tapi ternyata hanya halusinasinya saja. Wan lalu melihat penutup ventilasi yang tergeletak dan meminta Yai untuk memasangnya kembali. Di saat Yai ingin memasang, dia pun gemetaran setelah melihat ke atas dan langsung pergi. Akhirnya Wan yang berencana memasangnya sendiri dan dia pun langsung pergi tanpa ngomong apa-apa setelah melihat ke atas. Jelas ada sesuatu di sana. Sekarang giliran Pim yang masih berpikir ingin memasang penutup ventilasi itu. Setitik darah menetes di tangannya dibarengi telepon yang berdering yang mengalihkan perhatiannya. Dia mengangkat telepon yang ternyata dari temannya yang menyuruhnya untuk segera turun tanpa menanyakan apapun. Darah yang menetes tadi tiba-tiba sudah hilang dari tangannya. Ada suara aneh yang terdengar. Ternyata masih ada satu lagi temannya yang bernama Nui yang masih ngorok di ranjang. Sebelum Pim pergi, dia memanggil Nui. Di saat Nui bangun dari ranjangnya, ada sesuatu seperti rambut yang seperti ditarik di bawah bantal. Pim menyadari itu dan membuka bantal yang ternyata tidak ada apa-apa. Nui yang berjalan dan melihat ke atas plafon juga memperlihatkan ekspresi wajah syok. Pim menghampiri dan melihat ke atas yang ternyata ada sesosok hantu wanita yang merangkak di atas plafon. Cerita lanjut ke para perjaka ting-ting yang lagi ngumpul di bawah ini nih. Lift tiba-tiba terbuka tapi tidak ada siapa-siapa. Wan berjalan ke sana dan terlihat sedikit kepala si hantu itu yang sedang duduk di lantai. Nui dan Pim turun dari tangga dan teman-temannya melihat ke arah mereka dengan ekspresi kaget yang ternyata hantu wanita itu ada tepat di atas Pim. Boy yang ketakutan berlari keluar tapi apesnya ketabrak mobil dan tewas. Liv yang posisinya agak turun dari yang seharusnya memperlihatkan sosok hantu wanita itu dari belakang dan pintu lift itu pun tiba-tiba tertutup sendiri. Sabtu pukul 11 pagi, mereka semua berada di rumah sakit. Cobb yang sedang mencuci muka melihat hantu anak kecil yang sedang jongkok dan menatapnya. Merasa itu hanyalah halusinasi belaka, dia pun tidak memperdulikan dan membasuh wajahnya lebih lama. Anak kecil itu sudah tidak terlihat, tapi di saat dia ingin pergi, kakinya terasa berat seperti ada yang menahannya. Ternyata hantu anak kecil itu nempel di kakinya tanpa dia sadari. Pim berkata dia sudah mencoba menghubungi keluarga Boy, tapi tidak ada yang mengangkat telepon. Yai mulai tidak nyaman dan berkata ingin pulang ke rumah.
Seorang anak kecil bernama Tawan menghampiri dan berkata dia sudah lama di rumah sakit dan ingin pulang. Dia meminta Yai untuk membawanya pulang. Awalnya Yai mengatanya gila, tapi karena kasihan dia bertanya di mana rumah anak itu. Tawan mengeluarkan sebuah foto yang langsung mengingatkan mereka tentang hantu perempuan yang dilihat mereka di plafon adalah sama dengan perempuan di foto itu. Tawan berkata itu adalah kakaknya yang bernama Sang Dao. Kop yang duduk di belakang gak tahu kenapa lagi. Noh, lihat mukanya. Tawan bercerita bahwa kakaknya kerja di hotel dan masuk ke kamar bersama seorang pria berjam-jam. Jadi Sang Dao adalah seorang wanita panggilan. Ceritanya saat itu kliennya sedang menunggunya di kamar. Sebelum mulai, Sang Dao memberikan kondi kepada kliennya, tapi pria itu tampak marah entah karena apa alasannya lalu memukulnya. Sang Dao ditarik ke bawah lantai dan ditendang berkali-kali. Berhari-hari kemudian, polisi menemukan jasadnya di bawah ranjang tanpa kepala. Kepala itu ditaruh di atas dan rambutnya diikat di ventilasi AC. Sewaktu mereka masih berdiskusi tentang kasus Sang Dao, Kop semakin ketakutan melihat sosok hantu perempuan dan anak kecil. Hantu wanita itu merangkak mendekatinya. Dia pun mengeluarkan pistol dan berteriak menjauhlah dariku. Ternyata si hantu anak kecil itu gelantungan di badannya. Kop semakin menggila dan melepaskan tembakan. Teman-temannya tiarap dan menyuruhnya untuk meletakkan pistolnya. Hantu perempuan itu gelantungan di atas wajahnya dan akhirnya Kop tewas dengan mengakhiri hidupnya. Tak berapa lama, Nui yang barusan bertanya tentang pasien bernama Tawan itu ternyata tidak pernah terdaftar di rumah sakit. Tentang wanita yang diceritakan Tawan yang ditemukan di kamar hotel juga tidak pernah ada yang mendengar cerita tersebut. Wan merasa wajar jika orang-orang rumah sakit tidak pernah mendengar berita itu karena mereka bukan tim penyidik. Mereka pun akhirnya memutuskan untuk menemui seorang biksu. Menurut biksu, mereka pernah mengkremasi mayat seorang wanita tanpa kepala. Wanita itu tidak mempunyai identitas, juga tidak seorang pun dari keluarga yang datang untuk mengidentifikasi. Setelah kremasi, tidak ada seorang pun yang ingin membahas tentang perempuan itu. Menurut biksu, entah kenapa orang-orang tidak mengembalikan kepalanya, lalu ini menjadi sebuah kutukan bagi tiap orang yang melihat wajahnya. Mereka akan meninggal tanpa sebab atau gila seperti Sam. Biksu lalu memanggil Sam untuk keluar, tapi dia seakan ketakutan melihat mereka. Sam ini adalah orang yang membawa kepalanya keluar dari ventilasi AC. Diceritakan kembali saat itu Sam naik ke atas dan melihat hantu perempuan itu yang merangkak mendekatinya. Semenjak itu dia selalu dihantui kepala perempuan tersebut tiap malam sampai dia tidak berani tidur. Setelah itu biksu melepas kutukan darinya dengan cara tidur di peti mati bersama mayat sebelum tengah malam selama 7 hari. Wan bertanya apakah mereka juga harus melakukan hal yang sama. Biksu membuka matanya yang ternyata satunya tampak berbeda dan bertanya, bagaimana dengan wanita di belakang itu? Apa dia juga bersama kalian? Mereka pun terheran-heran siapa yang dimaksud oleh biksu. Wan berbisik, bukankah biksu itu tidak bisa melihat ya? Biksu lalu berkata, pantas saja Sam tidak mau menemui kalian karena wanita itu datang bersama kalian. Mendengar itu, Pim mulai terlihat gugup. Benar, ternyata hantu wanita itu duduk di belakang mereka. Sekarang dia menyentuh pundak Pim. Sam yang berada di ruangan semakin takut. Di kantor polisi, Pim yang menceritakan tentang kisahnya itu dianggap aneh, di mana jika memang ada kasus pembunuhan, tidak mungkin polisi tidak tahu dan malahan biksu yang lebih tahu. Sabtu pukul 7 malam, Pim disuruh biksu untuk menunggu di kuil sedangkan teman-temannya pergi mencari peti mati di kuil-kuil sebelum lewat tengah malam. Di dalam perjalanan itu terasa aneh. Para pengendara lain dari tadi mengedipkan lampu juga mengklakson mobil mereka. Di belakang mobil itu ternyata ada hantu anak kecil yang sedang duduk di atas. Di tengah jalan, Yai mengatakan dia ingin pulang dan tidak ingin ikut dalam hal yang konyol menurutnya. Dia pun minta diturunkan di depan rumahnya. Setelah itu teman-temannya yang lain pergi melanjutkan misi. Hantu perempuan itu tampak duduk di belakang kursi dalam mobil mereka. Kembali ke Yai. Di dalam rumah dia tidak menemukan siapapun. Di sebuah ruangan ada seorang perempuan yang sedang duduk membelakanginya yang dia pikir adalah adiknya. Yai mencoba memanggilnya dan tiba-tiba berteriak lalu cerita pindah ke Wan dan Nui. Mereka menemukan 2 buah peti mati, jadi masih kurang 1 saat itu.
Setelah mereka berhasil mengumpulkan semua, hari sudah melewati tengah malam dan menurut biksu, ritual tidak akan bekerja jika dilakukan. Wan yang paling terlihat sangat frustasi dengan keadaan mereka sekarang. Pim bertanya di mana Yai. Seharusnya mereka tidak meninggalkannya sendiri dan memutuskan untuk menjemputnya kembali. Ketika Nui membuka pintu mobil, dia menutup kembali karena melihat hantu anak kecil itu sudah jongkok di dalam. Pim yang sudah di dalam menyuruhnya untuk cepetan masuk. Nui pun memberanikan diri untuk membuka pintu mobil kembali dan hantu bocil itu sudah tidak ada. Sesampainya di rumah Yai, Wan yang ingin menyalakan lampu sebenarnya hampir mengenai hantu perempuan itu. Dia pun kaget ketika melihat Yai yang sudah tergantung. Hantu perempuan itu mengintip Wan dari balik tangga. Wan langsung lari sedangkan kedua temannya masih bingung apa yang terjadi. Wan masuk ke dalam mobil dan anehnya mobil itu berjalan sendiri tanpa ada yang nyupirin. Hantu itu keluar dari jok paling belakang dan semakin membuat Wan ketakutan. Mobil itu akhirnya nabrak dan Wan terpental keluar. Tapi semua yang terjadi tadi ternyata hanyalah mimpi dari Wan. Pim membangunkannya ketika mereka sudah sampai di rumah Yai. Karena mimpinya tadi, Wan berkata dia akan menunggu di luar jadi hanya Nui dan Pim yang masuk ke dalam. Yai memang tergantung seperti di dalam mimpi Wan tadi. Di bawah mobil ada kain putih yang nyantel. Pim dan Nui syok melihat pemandangan itu sedangkan Wan mencoba melihat ke bawah mobil dan kaget melihat sepasang kaki di sisi lain mobil. Mereka pun berencana kembali ke kuil tapi Wan mempunyai ide gila. Dia memilih tidur di peti mati sebagai tempat yang paling aman menurutnya. Hari itu Minggu jam 3 subuh. Hanya dia sendiri yang melakukan itu sedangkan yang lainnya nggak ikut-ikutan. Di dalam peti hantu wanita itu muncul tepat di depan mukanya dan berhadap-hadapan. Wan pun berteriak histeris dan besoknya ketika peti dibuka, Wan sudah koid dengan kondisi kuku yang luka yang mungkin karena panik ingin membuka peti saat itu. Sekarang tinggal Pim dan Nui. Nui mengajak Pim untuk bertemu Sang Dao dengan memulai dari hotel di mana dia koid dulu. Mereka pun masuk ke kamar yang sama. Pim berhalusinasi seakan menangkap kepala yang jatuh ke tangannya. Seorang petugas menemukan sebuah tas dan berkata Sang Dao meninggal saat dia sedang mengandung. Ada beberapa surat yang ditemukan di dalam tas itu yang ditulis oleh tangan Sang Dao sendiri tapi tidak pernah terkirim yang akhirnya membuat mereka mengunjungi alamat tersebut. Sesampainya di sana terlihat ada seorang wanita yang sedang memotong sesuatu. Mereka masuk dan perempuan itu bertanya siapa yang suruh kalian masuk sambil terus memotong. Pim lalu mengeluarkan surat-surat dari Sang Dao dan memberikan kepadanya. Mendengar nama Sang Dao ekspresinya baru berubah dan menangis. Jadi ternyata dia adalah mamanya si Sang Dao. Mereka pun akhirnya dipersilakan masuk dan maknya berkata Sang Dao sudah lama kabur dari rumahnya. Ayahnya sudah meninggal dari sejak dia kecil dan akhirnya Sang Dao dibesarkan dengan uang suami barunya. Pim melihat foto yang lain yaitu foto yang sama dengan foto yang ditunjukkan oleh seorang gadis di rumah sakit dulu. Ibu Sang Dao berkata itu adalah Tawan adik tirinya. Sang Dao sangat sayang dengan adiknya dan mereka sangat akrab. Tawan begitu kehilangan Sang Dao yang pergi begitu saja. Setiap hari dia begitu kesepian dan terus menunggu kakaknya untuk pulang sampai suatu hari Tawan mengakhiri hidupnya. Di ruang sebelah tiba-tiba terdengar ada suara. Si tante mengatakan itu suaminya yang mungkin lagi lapar dan segera menyuruh mereka pulang dengan alasan hari sudah mulai gelap. Sekilas mereka melihat dari celah pintu suaminya sedang dirantai entah apa yang terjadi. Si tante lalu menangis dan berkata maafkan aku. Di atas jendela kamar tampak arwah Tawan sedang memperhatikan ibunya. Dalam perjalanan, Pim masih bertanya-tanya sebenarnya apa yang terjadi dan kenapa Sang Dao memburu mereka. Nui berpendapat mungkin karena Sang Dao yang kurang waras makanya sembarangan memburu orang. Nui juga berkata dia melihat hantu Sang Dao di kamar itu di mana dia muncul dari bawah ranjang dan menarik kaki ayah tirinya. Jadi alasan tadi ayah tirinya bersuara itu karena dia melihat hantu Sang Dao merangkak keluar dari bawah ranjang. Di mobil, Pim mengintip ke dalam tas yang terlihat ada rambut-rambut dan sesuatu seperti jatuh di atas mobil mereka. Kaca mobil dipenuhi darah dan hantu itu muncul di hadapan mereka. Karena kaget, Nui membanting setir dan akhirnya mereka mengalami kecelakaan.
Diceritakan kembali dulu, ada satu momen di mana ayah tiri Sangdao menghampiri dan langsung menampar Sangdao entah karena apa. Si tante yang memberikan makan kepada suaminya tiba-tiba berubah menjadi Sangdao sambil membawa parang di mata suaminya. Ternyata Sangdao dilecehkan oleh ayah tirinya sendiri di depan adiknya Tawan. Itulah kenapa alasan Sangdao kabur dari rumah. Setelah kecelakaan itu, Pim gak tahu terpental kemana, intinya dia tidak ada di dalam mobil. Anehnya, Nui menemukannya sedang jalan masuk ke dalam air. Pim seperti ditarik oleh seseorang dan hantu perempuan itu terus mengikutinya. Hantu itu semakin mendekat dan Nui segera menariknya. Setelah itu mereka sedikit berselisih pendapat. Nui kembali ke kuil untuk menjalani ritual peti mati sedangkan Pim tidak. Sampai saat ini Pim tidak tahu di mana Nui dan bagaimana keadaannya. Menurut polisi, semua yang diceritakan oleh Pim sangat tidak masuk akal. Polisi berkata nama karakter Pim sama dengan nama seorang tersangka. Seorang tersangka yang maniak dan polisi meyakini dia telah menghabisi nyawa orang sebagai tumbal. Suatu hari dia merobek pakaiannya dan mengakhiri nyawa di sel dan sebelumnya dia menuliskan sesuatu di dinding dengan darahnya. Polisi menyodorkan tulisan itu yang mungkin dia adalah tersangka dalam kisah Pim. Di saat polisi ingin mengambil sesuatu di laci, Pim tiba-tiba menjadi hantu Sangdao dan laci itu menjepit tangan polisi. Seperti kata Pim sebelumnya, jika kejadian ini menimpamu, Pak, mungkin Bapak tidak ingin bertemu dengan siapapun lagi. Isi surat Sangdao sendiri adalah, kepada ibuku tercinta, maafkan aku telah meninggalkan rumah. Aku tahu ini akan membuat ibu terluka dan sedih. Tapi ibu harus tahu bahwa aku juga mengalami apa yang sudah ibu alami. Aku tidak berbakti meninggalkan ibu dan adik. Tapi percayalah aku punya alasan mengambil keputusan ini. Jika aku tinggal di rumah lebih lama lagi, mungkin aku akan tersiksa. Jangan memintaku untuk pulang karena aku tidak sanggup melihat ibu dan orang lain lagi. Dosa-dosaku tak akan terhapus selama aku tetap hidup. Aku tidak akan melupakan orang-orang yang menjahatiku terutama kepada laki-laki. Sampai saat ini kukutuk atas perbuatannya. Tolong berikan penjelasan kepada Tawan agar dia mengerti dan sampaikan aku sangat menyayanginya. Nah, terjawab sudah ya kenapa para perjaka ting-ting itu diincar semua. Salah nggak salah intinya kalau judulnya udah laki, ya udah nggak selamat. Tamat. Terima kasih sudah menyaksikan shortcut film ini. Jangan lupa subscribe, like, and share. Juga menyalakan lonceng notifikasi untuk updatean film lainnya ya. Sampai jumpa.